Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan tentang tugas ruang kolaborasi modul 3.1 studi kasus dilema etika. Kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Ibu Usni dari SD Negeri 13 Kubu Gulai Banca. Yang kedua Ibu Ririn Septiananda dari SD Negeri 12 Bukit Cangang. Dan saya sendiri Sri Rahayustuti dari SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Dengan fasilitator kami Bapak Budi Darmawan SPD MT dan pengajar praktik kami Ibu Ferawati Desra dan Ibu Elvi Gustina. Dilema etika atau bujukan moral. Bujukan moral adalah ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Kedua, dilema etika, yaitu ketika seseorang harus memilih antara dua opsi di mana kedua-duanya secara moral benar tetapi saling bertentangan. 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan kelompok. Yang kedua, kebenaran lawan kesetiaan. Yang ketiga, keadilan lawan belas kasihan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, yaitu N-based. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule based. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care based. Dasar pengambilan keputusan yang pertama yaitu berpihak pada anak, kebajikan universal, dan bertanggung jawab. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta relevan dengan situasi ini. 4, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar dan lawan benar. 6, menentukan prinsip resolusi. 7, investigasi opsi trilema. 8, buat keputusan. 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kasus dari kelompok kami yaitu seorang guru bidang studi di salah satu SD negeri di Kota Bukit Tinggi, sebut saja Ibu A, sering izin pada jam pembelajaran dikarenakan harus mendampingi orang tuanya yang sedang sakit. Sebelumnya, Ibu A pindah tugas mengajar dari kota lain ke Kota Bukit Tinggi memang untuk merawat orang tuanya. Karena sakitnya berat, butuh pendampingan khusus dan sering dibawa ke IGD apabila kambuh, sehingga Ibu A sering izin meninggalkan sekolah. Ketika masuk jam pembelajaran beliau meninggalkan tugas yang dititipkan ke guru piket atau guru kelas. Beberapa guru komplain dengan izin yang diberikan oleh kepala sekolah kepada guru tersebut, dan setelah mid semester diketahui nilai siswa agak sedikit menurun. Paradigma dari kasus kami yaitu yang pertama, rasa keadilan lawan rasa kasihan, di mana guru A seharusnya melaksanakan tugas mengajarnya dengan hadir di saat pembelajaran di kelas, namun diberi izin oleh kepala sekolah untuk mendampingi orang tuanya yang sedang sakit di saat dibutuhkan dengan catatan beliau meninggalkan tugas untuk siswanya yang dititipkan ke guru piket. Paradigma kedua yaitu rasa individual lawan rasa kelompok. Beberapa guru komplain dengan kebijakan kepala sekolah yang memberikan kelonggaran kepada guru A, apalagi berdampak pada rendahnya nilai siswa. Prinsip yang digunakan yaitu prinsip rasa peduli atau care-based thinking, yaitu lakukan kepada orang lain seperti yang ingin mereka lakukan kepada Anda. Pada kasus ini, meskipun Ibu A sering meminta izin untuk merawat orang tuanya yang lagi sakit parah, akan tetapi Ibu A selalu menitipkan tugas untuk siswanya kepada guru piket. Hal menarik dalam kasus ini adalah kepala sekolah berani mengambil keputusan untuk mengizinkan Ibu A untuk merawat orang tuanya yang sedang sakit parah, meskipun ada komplain dari beberapa guru lain. Pengambilan dan pengujian keputusan. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan sudah tepat karena sejalan dengan prinsip dilema etika yang ditetapkan, yaitu berbasis rasa peduli dan fakta-fakta bahwa guru A sudah meninggalkan tugas di saat pembelajaran dan orang tuanya memang dalam keadaan sakit parah.
Keputusan ini juga sudah didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab dan nilai-nilai kebajikan universal. 9 langkah yang kami ambil. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Mengenali permasalahan dengan seksama mengenai aspek-aspek permasalahan etika dan nilai yang saling bertentangan. Dalam kasus ini, nilai yang saling bertentangan adalah perilaku Bu A yang sering minta izin di jam pembelajaran untuk merawat orang tuanya yang sedang sakit, yang mengakibatkan beliau tidak masuk ke kelas pada jam pembelajarannya, sehingga nilai ujian siswa menurun. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang pertama, mengenali permasalahan dan peduli dengan kejadian yang terjadi dan sudah seharusnya merasa terpanggil untuk menyelesaikannya. Dalam kasus ini, pihak yang terlibat untuk menyelesaikan kasus adalah kepala sekolah, guru yang bersangkutan, guru lain, murid yang terlibat, dan orang tua guru yang bersangkutan. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta relevan dengan situasi ini, yaitu proses pengambilan keputusan dengan mengumpulkan data yang lengkap dan detail mengenai apa yang terjadi dari awal hingga akhir kasus. Yang pertama, faktanya yaitu orang tua guru yang bersangkutan sakit butuh perhatian ekstra. Yang kedua, guru izin ketika jam mengajar dengan meninggalkan tugas kepada guru kelas. Yang ketiga, guru izin meninggalkan jam dinas. Yang keempat, nilai siswa belum maksimal. Yang kelima, tempat tinggal guru yang bersangkutan dekat dari sekolah. Yang keempat itu pengujian benar atau salah. Pada kasus ini, pengujian benar atau salah berguna untuk mengetahui apakah perilaku yang dilakukan benar atau salah. Dalam kasus ini, perilaku yang dilakukan kepada kepala sekolah adalah benar, bahwa mengizinkan Bu A untuk merawat orang tuanya yang sakit keras, sedangkan perilaku Bu A tidak sepenuhnya salah karena meninggalkan tugas, serta memang karena orang tua yang sakit. Uji yang dilakukan yang pertama adalah uji legal, yaitu dilema etika, tidak ada aturan yang dilanggar. Yang kedua, uji regulasi, di mana meninggalkan siswa ketika jam mengajar dengan meninggalkan tugas kepada guru kelas. Yang ketiga, uji intuisi, yaitu kelonggaran yang diberikan masih sesuai dengan kode etik pendidikan dengan menekankan keadilan dan empati. Yang keempat, uji publikasi. Jika dipublikasikan, kemungkinan besar keputusan ini akan terasa nyaman bagi banyak pihak. Yang kelima, uji panutan. Sebagai seorang pemimpin atau figur moral yang berempati, mungkin akan melakukan hal yang sama terhadap guru tersebut. Langkah yang kelima itu pengujian paradigma benar lawan benar. Itu pentingnya mengidentifikasi paradigma sehingga mempertajam situasi yang dihadapi. Paradigma yang terjadi dalam kasus ini yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam hal ini ada nilai inti kebajikan yang sama pentingnya, yaitu Ibu A seharusnya mendapatkan sanksi disiplin, namun di sisi lain sekolah kasihan terhadap Bu A karena merawat orang tuanya yang sedang sakit parah. Langkah keenam yaitu melakukan prinsip resolusi, yaitu yang berbasis rasa peduli, care-based thinking, yaitu mengedepankan rasa peduli antar sesama agar lebih peka dan bersimpati. Berbasis rasa peduli atau care-based thinking, di mana pihak sekolah peduli dengan kondisi Bu A yang merawat orang tuanya sedang sakit parah sehingga memberi izin kepada Bu A dengan mengajar di kelas tersebut ketika beliau tidak merawat orang tuanya. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema, yaitu proses berkompromi dalam menyelesaikan masalah bisa dengan menggunakan opsi yang kita pilih atau mencari solusi dari luar. Opsi yang diambil dalam kasus ini adalah ketika guru tersebut bisa berada sepenuhnya di sekolah, guru tersebut meminta jam pengganti ke guru kelas untuk mengejar ketertinggalannya. Yang kedelapan yaitu buat keputusan. Membuat keputusan yang membutuhkan keberanian. Keputusan yang diambil kepala sekolah yaitu mengizinkan Bu A meninggalkan jam pembelajarannya dalam situasi orang tuanya sedang sangat membutuhkan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Itu menjadikan proses mengambil keputusan tersebut sebagai acuan untuk kasus-kasus selanjutnya. Keputusan yang diambil berdasarkan empati dan rasa keadilan dalam situasi ini
memberikan keseimbangan antara menegakkan disiplin dan menjaga kesejahteraan guru. Keputusan ini tidak hanya mempertimbangkan kepentingan guru, tetapi juga membutuhkan pembelajaran tetap terpenuhi. Tindak lanjut, yaitu mengadakan rapat bersama untuk mencari jalan keluar dari permasalahan dihadapi oleh Bu A, sehingga diharapkan keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua warga sekolah. Kedua, kepala sekolah menyarankan agar Bu A mencari orang yang bisa dipercaya untuk membantu merawat orang tuanya selama jam sekolah. Kesimpulan dari kasus ini yaitu ternyata tidak selamanya aturan itu harus ditegakkan secara mutlak. Terkadang banyak nilai-nilai kebajikan yang mesti kita pertimbangkan. Dari daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi ini, kami menyimpulkan semua tugas ada checklistannya. Demikian saja hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami minta maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.